Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Potensi Banua TVRI Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan berkunjung ke kawasan urban farming kelompok wanita tani Citra Lestari, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru. Nah, bagaimana keseruan saya saat berkunjung di kawasan pertanian area perkotaan ini? Yuk kita terus dalam Potensi Banua. Banjarbaru yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan semakin berkembang sebagai kawasan perkotaan modern dengan sebutan sebagai kota idaman. Dalam perkembangannya, berbagai kawasan perkotaan juga dimanfaatkan warga kota Banjarbaru untuk menyediakan pangan segar dengan menekuni urban farming atau pertanian perkotaan. Salah satu lokasi urban farming di kota Banjarbaru yang kini semakin eksis dengan berbagai tanaman hortikultura dan perikanannya, yakni di kawasan kelompok wanita tani Citra Lestari, di komplek perumahan Citra Lestari, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wah, rame-rame ada apa nih? Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Mela, Bu, dari TVRI Kalsel. Hari ini mau lihat-lihat di kelompok wanita tadi, boleh kan, Bu? Boleh, silakan. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nurpa. Ibu Nurpa. Iya. Ibu Nurpa sebagai apa, Bu? Ketua KWT Citra Lestari Banturanku. Oke. Bu, di sini namanya Citra Lestari. Citra Lestari. Udah berapa lama Ibu berdiri? Berdirinya 2018 dengan anggota 20 orang sekarang yang aktif. Sekarang 20 orang. Yang aktif. Kalau Ibu sendiri udah berapa lama bergabung? Kalau saya sudah dari sendiri. Dari pertama kali itu cuma satu orang anggotanya. Terus direkrut sama BPP Banjarbaru menjadi 20 orang. 20 orang sampai dengan sekarang. Berarti kalau 2000 sih maksudnya sekarang 20 orang, berarti sekitar 2019 Ibu berdirinya? Bukan, 2018 berdirinya. Oh, 2018 berdirinya? Iya, sebelumnya kan belum. Belum. Terus kita rekrut anggota yang sudah di SK-kan 2018. Tapi anggotanya sendiri masyarakat? Tetangga sebelah rumah. Itu yang diambil. Kan KWT itu harus dari rumah ke rumah dulu, dari gang satu dulu. Nanti kalau sudah semuanya terkumpul gang semuanya, baru ke gang sebelah. Salah satu tanaman yang dikembangkan wanita tani Citra Lestari yakni tanaman cabai. Dipilihnya tanaman cabai untuk ditanam dan dikembangkan di kebun milik kelompok wanita tani Citra Lestari ini karena harga cabai yang relatif stabil, bahkan terkadang cukup tinggi di musim tertentu. Dipilihnya tanaman cabai juga karena terkadang tingginya harga cabai bisa mengganggu stabilitas ekonomi karena bisa menyebabkan inflasi. Ibu, kalau cabai ini sendiri jadi salah satu primadona juga nggak di sini? Iya, Bu? ini yang primadonanya juga. Sudah dibikin sambal cocol. Sambal cocol? Sudah punya sertifikat halal juga, sudah dipasarkan juga kemana-mana. Jadi juga bisa juga dikirim. Cuma yang kami belum bisa itu cara mengawetkannya belum ada, belum bisa. Jadi cuma bisa bertahan 15 hari lah. Untuk di atas meja. Tapi kalau untuk dalam kulkas ya bisa aja sampai 3 bulan, nggak masalah. Ini jenis cabai apa, Bu? Hiung. Hiung? Ya. Cabai hiung ya, Bu ya. Berarti bisa dibilang udah diproduksikan? Sudah. Dari kapan, Bu, mulai produksi cabai sebagai sambal ya? Iya, sambal. Dari kapan, Bu? Dari sebelum terbentuk KWT sudah mencoba-coba. Jadi 2018 itu sudah dipasarkan kemana-mana lah.
Oh, berarti udah dari online, Facebook kadang-kadang. Emang udah dipasarkan ya Bu ya? Kalau untuk prosesnya sendiri cabai ini gimana Bu? Menanamnya? Iya, penanamannya. Oh, penanamannya tuh disemai dulu lah. Disemai di tempat yang kecil-kecil. Kalau sudah berumur 23 hari baru kita pindah tanam ke demplot sini. Oh, 23 hari ya Bu ya? Iya, bisa Panennya berapa hari Bu? Panennya kita lihat situasi aja lah. Kalau sudah merah-merah seperti ini udah bisa dipanen. Kalau masih ini kan sayang masih. Iya sih, masih hijau ya Bu ya. Tapi rata-rata emang biasanya berapa bulan Bu? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah rata-rata udah merah. Kan bertahap. Bertahap, ada yang kalau sudah merah-merah sudah bisa dipanen. Berarti udah bisa dipanen, itu dijadikan sebagai sambal. Itu yang dijadikan sambal itu misalnya kita kelebihan lah. Lebih misalnya kan ini kan kami punya warung tuh. Jadi untuk setiap minggu tuh dijual. Kalau kelebihannya baru dibikin sambal. Lebihannya baru dibikin sambal ya Bu ya. Kalau hasil melimpah kita bikin sambal. Kalau misalnya berarti prioritasnya bukan sambal sebenarnya. Prioritasnya sambal juga, cuma itu kelebihan kan biasanya lebih lah. Untuk kalau jual-jual online aja pasti banyak lebihnya. Iya bener Bu. Kalau untuk dibikin sambal sendiri Bu, itu ada cara khusus nggak sih? Maksudnya cabenya harus warna merah harus oranye. Iya, memang harus oranye biar cantik warna sambalnya. Hasil sambalnya ya Bu ya. Nanti ada produksi kami, bisa dilihat nanti. Boleh lihat ya Bu ya? Boleh ngicip? Boleh banget. Untuk tanaman cabai, apabila telah bisa dipanen, maka dijual kepada anggota wanita tani sendiri atau warga sekitar perumahan. Bila hasil panen banyak, maka akan diolah menjadi sambal yang dibuat dan dijual kelompok wanita tani Citra Lestari. Udah berapa minggu Bu? 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Tinggal 20 hari lagi sudah bisa dipanen. Wow, udah bisa dipanen. 2 bulan 20 hari sudah bisa panen edamamenya. Berarti kalau ditotalin rata-rata nunggu edamame dari masa penanaman bibit sampai dengan panen berapa lama Bu? 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 hari itu ya Bu ya? Biasanya panen berapa banyak Bu? Kalau ini semuanya nih mungkin ada 25 kilo aja lah, berhubung kemarin kemarau tuh, jadi menanamnya cukup segini aja. Karena airnya kurang cukup untuk di daerah kami sini. Tadi Bu bilang juga kan kalau edamame ini salah satu yang ditanamnya susah. Apa Bu yang bikin susah Bu dari edamame? Yang bikin susah itu sudah kena kemarin. Ini edamame ini nggak mau ditemani dia. Maunya bersih. Kalau sudah ada seperti ini kurang bagus. Ini sudah kena. Kemarin kami agak terlambat nih. Nah, ini sudah kena nih. Nah, apa Bu tandanya kalau udah ini kena? sudah kena, ini sudah di lalat buah kah? Oh iya. Nah, itu yang sudah hitam-hitam ini ya Bu ya? Karena kemarin tuh kami ada kesibukan, jadi kada kurang terbersihi nih, jadi sempat banyak lalat buahnya. Berarti harus dipantau. Harus. Tiap hari. Iya. Tiap hari ya Bu ya? Harus disiramnya tiap hari kalau musim kemarau ini. Dan jadi dia tidak mau ada nih gulma-gulmanya nggak mau. Oh, berarti dia emang harus steril. Harus steril. Bersih. Tanaman edamame yang termasuk kacang polong juga menjadi pilihan untuk ditanam di kebun milik kelompok wanita tani Citra Lestari, Kelurahan Banjarbaru. Para anggota wanita tani sering melakukan pemeliharaan kebun secara bergiliran.
Nah, pemirsa, tadi kita udah lihat beberapa jenis tumbuhan yang ditanam di kelompok wanita tani Citra Lestari ini. Dan sekarang nih saya diajak ibu untuk ngelihat gimana sih cara pemeliharaan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di sini. Kita lagi menyiram ya Bu ini? Iya, menyiram. Pakai sprinkle namanya. Pakai sprinkle? Iya. Berarti ini nggak manual lagi ya Bu ya? Enggak, kadang-kadang manual juga kalau airnya nggak ada. Kalau airnya bagus saja, kita pakai ini biar nggak capek. Kan ibu-ibu tenaganya sudah nilai-nilai semua. Nah, jadi kita pergunakanlah ini. Berarti kalau frekuensinya satu hari berapa kali Bu disiram? Dua lah, dua. Pagi sama sore. Pagi sama sore? Ya. Semua jenis tumbuhan sama? Sama. Jadi nggak ada yang misalnya si A harus 3 kali sehari, si B harus 2 kali sehari? Enggak, kecuali anggur. Kalau anggur tuh 2 kali seminggu kita siram. 2 kali seminggu? Berarti anggur nggak di dekat sini dong? Ada di sana, cuma nggak banyak ya. Berarti kalau sisanya yang lain ini? Bisa pakai sprinkle ini. 2 kali sehari? 2, pakai ini juga bisa, ada tes. Tapi ini nggak kepakai nih. Sampai apa Bu ini tanda menyiramnya udah selesai Bu? Masih airnya udah selesai? Ya dilihat-lihat lah, kalau sudah basah semua ya udah dimatikan aja. Oh, oke. Ini saya boleh nyoba nggak Bu? Boleh. Gimana Bu? Gini ya? Ya bisa diputar-putar. Padahal kalau airnya deras ini tinggi dia. Kalau berarti emang tergantung. Iya, tergantung karena air ini kan ya? pemakaian sumurnya terbatas karena musim kemarau nih. Yang seperti ini aja biasanya tinggi, banyak nyebarnya, putar-putarnya banyak juga. Ini kemarin ini dibantu nih, dibelikan nih sama Pak Kadis. Oh, dari kapan Bu? Mulai pakai sprinkle ini? Kurang lebih belum 1 tahun. Oh, berarti baru ya Bu ya? Baru. Wah, lumayan banget Bu, yang sebelumnya manual terus. Manual. Mengurangi Ibu nilai-nilai nyiram supaya jangan terlalu banyak tenaganya. Olahraga Bu. Ya. Meski relatif baru dan belum pernah panen, tanaman edamame yang dipelihara kelompok wanita tani Citra Lestari ini telah banyak yang memesan. Karena banyak yang memesan inilah, kelompok wanita tani kreatif Citra Lestari kini akan menambah luasan penanaman kebun edamame. Bu, selain budidaya tanaman hortikultur ya tadi Bu ya, ada cabai. Di sini juga saya lihat tadi sempat ke belakang juga kan Bu? Ya. Ada bioflok juga ya Bu? Ada. Kolam bioflok. Ini ada kolam biofloknya. Ini salah satu kolamnya ya Bu? Iya. Saya boleh ikut Bu? Nah, boleh. Ini ikan patin. Ikan patin aja? Iya, patin, khusus patin. Khusus patin yang ini? Ya. Ini umur berapa Bu? Usia berapa? Umur 4 bulan. 4 bulan. Ini berarti pembesaran ya Bu ya? Pembesaran ikan? Jenis konsumsi ya. Jenis konsumsi berarti? Iya, biasanya berapa lama, dari usia berapa sampai berapa Bu? 10 bulan baru panen untuk paten. 10 bulan? 9 lah paling minim. Ini lagi ya Bu ya? Ya. Nih. Nih. Ada jenis ikan apa aja Bu yang dibesarkan di sini Bu? Ada ikan patin, nila, pepuyu. Itu tadi pepuyu yang di kolam. Oh, yang ini kita lewat tadi ya Bu ya? Ini pepuyunya sini. Terus kalau leleknya di demplot sana. Di sini juga ada ikan nila. Itu nila? Ya. Sekitar 8 buah bioflok, isinya 500. Jadi 5 kali 8 4.000. Ada berapa jenis ikan Bu kira-kira? Kalau nila 4-5. Oh, 5 ya sekarang ya? 5. Berarti mulai dipelihara, dibesarkan dari usia berapa Bu? Dari usia 2 cm. Oh, dari bibit juga berarti Bu ya? Dari bibit. Dikasih dari dinas perikanan kemarin. Kelompok wanita tani kreatif Citra Lestari di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru ini, selain menanam tanaman hortikultura, juga memelihara ternak ikan. Di kawasan urban farming milik kelompok wanita tani Citra Lestari ini, ada banyak kolam ikan bioflok. Untuk ikan yang dikembangkan bermacam-macam jenis, seperti ikan patin, nila, dan betok. Kita sekarang ke kolam yang ada di belakang ya Bu ya? Ya, kolam nila ya Bu? Nila. Ini nila semua atau? Nila semua, ini yang 8 nih.
Ini bantuan dari PLN. Banyak juga ya Bu ya. Ini totalnya ada 8 ya Bu. 8, ini satu kolam ini 500 isinya. 500 ikan nila. Ini usia berapa Bu? Usia 1 bulan. Oh 1 bulan. Sama Bu berarti 1 bulan semua? Ini 1 bulan semua nih. Berapa lama Bu panen? Kalau panennya 5 atau 6 bulan maksimal. 5 atau 6 bulan. Berarti lebih cepat daripada patin di depan tadi ya Bu ya? Nih bisa dilihat. Ini jenis pakannya sama nggak Bu? Sama-sama. Ini untuk ukuran paling kecil dulu. Nanti diganti kalau sudah umur 3 bulan, 4 bulan diganti yang agak besar. Kolamnya? Bukan, pakannya. Oh pakannya. Ini 1 on untuk semua, nih 1 on aja. Ini air kolamnya diganti berapa waktu sekali Bu? Ini belum pernah diganti karena kita kasih masuk fermentasi. Oh, yang tidak berbau. Sama itu kolam patin tadi nggak pernah diganti. Hampir 1 tahun belum pernah diganti. Oh, hampir 1 tahun. Padahal tidak berbau kan? Iya, soalnya kan biasanya kalau kolam-kolam kayak gini ya kita pasti tahu ada aroma-aroma ya Bu ya. Di sini kan nggak ada lah. Iya ini. Nah, apa itu Bu? Ada fermentasi. Rahasianya. Ada deh. Tuh, di luar. Tapi pakai fermentasi jadinya Bu? Pakai. Dari apa fermentasinya Bu? Dari ikan juga, nanas sama gula merah. Oh, itu emang khusus buat kolam atau buat apa sebenarnya? Bisa untuk ayam, untuk kucing, untuk burung, untuk kolam. Oh, berarti emang buat hewan? Buat hewan. Tapi yang lain kita belum sedap ya Bu ya? Tahinya. Ayam nggak berbau kan? Oh, ayam juga? Iya, ayam yang paling utama. Karena ayam tuh kan merusak lingkungan. Benar. Bau. Itu tadi Memel lewat, bau nggak? Enggak ada aroma sama sekali Bu. Itu tempat tidur. Aku di situ biasa tiduran. Bukan hanya mengurangi, tapi bahkan sampai menghilangkan bau ya Bu ya. Nah itu tadi PPL ku tuh langganan, dia duduk di situ. Dari kapan Bu mulai pakai fermentasi ini Bu? Dari 2015 pakai, tapi untuk pakai sendiri aja. Awal coba-coba. Akhirnya dipantau sama BPP, terus ya seperti inilah. Karena berada di kawasan perumahan warga, kelompok wanita tani Citra Lestari memanfaatkan hasil inovasi sendiri untuk menjaga agar tidak sampai tercium aroma tidak sedap dari air kolam. Inovasi ini tidak lepas dari kreativitas Ketua Kelompok Tani Citra Lestari, Norfah, yang menemukan formulasi fermentasi yang digunakan dicampur di air kolam bioflok agar tidak sampai muncul bau tidak sedap. Ibu, tadi kan kita udah ke kolam ikan yang ada di sana, terus kolam ikan yang ada di sini juga. Biasanya nih Bu, kalau yang namanya kolam ikan, pelihara hewan, ayam, bebek, ataupun semacamnya, itu nggak dipungkiri pasti ada aroma-aroma tidak sedap ya Bu ya. Iya. Apalagi nih Ibu berada di tengah perkomplekan. Iya, benar. Di mana masyarakat ada di sana, Ibu ada di tengah-tengah kota, otomatis kan biasanya cukup mengganggu ya Bu, dengan aroma-aroma tidak sedap. Nah tapi anehnya kok bisa Bu, kolam-kolam terus ada peternakan ayam juga di sini yang bahkan aromanya itu hampir nggak kecium Bu. Apa tuh Bu rahasianya? Oh, kami ada inovasi bikin fermentasi itu supaya daerah lingkungan kami itu tidak berbau sesuai dengan anjuran Pak Wali Kota urban farming kan. Yeah. Nah, jadi menanam, beternak, pertanian di daerah perkotaan, supaya tidak ada komplain dari tetangga atau masyarakat sekitar. Nah, kita coba-coba bikin fermentasi dari bahan limbah semua. Limbah, misalnya di limbah nanas,
ikan yang sudah nggak terpakai, yang paling murah harganya, yang bisa untuk menekan biaya. Jadi yang baru itu cuman gula merah aja. Kalau yang lainnya sisanya limbah. Yang ikan yang misalnya sisa-sisa ikan lah. Oke, pokoknya semuanya dari limbah ya Bu ya? Dari limbah. Buah-buahan juga berarti? Tadi kan ada dari limbah nanas kan kita bisa beli di pasar limbah banyak kan, kita ambil di sana. Paling kita beli yang bagusnya tuh sekitar Rp4.000 lah harganya. Untuk limbah. Kalau ikan yang paling di bawah misalnya ada musim ikan beli yang 10 ribuan atau sisa-sisa limbah yang paman ya jualan kita ambil. Nah, kita bikin ini fermentasi selama 10 hari atau 15 hari. Oh, cukup cepat juga ya Bu ya? Cukup cepat. Dari kapan menggunakan ini Bu? Sudah lama, dari belum terbentuk KWT saya sudah bikin ini, tapi untuk daerah sekitar. Nah, setelah ada KWT, terus kita ada urban farming, nah terus dicoba-cobalah, kita dimasukkan ke ikan, ternyata nggak berbau, ke ayam juga. Nah, ya jadikanlah inovasi sekalian. Dan sudah dijual, yang mau coba ke kucing juga. Kalau misalnya kolam ikan tadi nih Bu, itu udah berapa kali diganti airnya? Ini kalau patin belum pernah diganti, malah. Sama sekali yang Bu? itu belum pernah diganti juga. Yang di sana juga belum pernah diganti. Dari awal? Iya. Tapi sama sekali nggak bau tadi Bu? Cuma ditambah-tambah aja kan, menguap kadang kan diisi, terus kasih lagi. Belum pernah diganti. Apalagi ini sudah 2 kali periode, nggak pernah diganti airnya. Berarti emang bener-bener hemat tenaga ya Bu ya? Insya Allah. Nah, terus bener-bener sebuah kemajuan Bu, inovasi keren banget pokoknya. Berbagai inovasi kreatif dari wanita tani Citra Lestari dengan mengolah berbagai bunga dan tanaman menjadi sirup dan obat-obatan. Yang sekarang terus dikembangkan, yakni inovasi hasil penemuan fermentasi penghilang bau tidak sedap dari Ketua Kelompok Wanita Tani Citra Lestari ini, memanfaatkan berbagai limbah yang ada di perkotaan. Tadi kita kan juga sempat ngomongin masalah fermentasi dan juga aroma kotoran. Salah satunya kotoran ayam. Kata Ibu tadi katanya kotorannya nggak berbau sama sekali. Ya, memang benar nggak berbau. Coba kalau mau coba, ini kotorannya bisa. Serius Bu? Iya benar. Saya taruh sini dulu ya. Nggak apa-apa dipegang juga nggak apa-apa. Ini kotoran ayam. Kotoran ayam. Murni kotoran ayam. Ini. Nggak berbau ya Bu? Coba dulu. Kita buktikan. Emang nggak berbau ternyata. Kalau misalnya kotoran pada umumnya kan itu baunya menyengat ya Bu ya. Bau. Ini lebih ke bau apek. Bau apek yang nggak mengganggu. Dan kalau misalnya dipegang pun nggak berbau. Juga nggak berbau ya Bu ya. Yang basah pun nggak berbau. Yang biar basah pun nggak berbau. Iya. Oke, ini adalah salah satu inovasi bentuk dari kotoran ayam, hasil inovasi dari pemakaian fermentasi. Dan ini sama sekali nggak berbau. Ini beneran kotoran ayam loh ya. Keberhasilan kelompok wanita tani Citra Lestari di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, dalam mengelola urban farming di kawasan perkotaan ini tidak lepas dari pembinaan penyuluh pertanian dan lurah Sungai Besar Kota Banjarbaru yang selalu aktif berdiskusi dengan kelompok tani Citra Lestari dalam mengembangkan pertanian di perkotaan. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan upaya pertanian di perkotaan atau urban farming di Kota Banjarbaru dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan angka inflasi. Dapat cetakan, dapat alas, dapat pisau hias. Ya pemirsa, tadi kita udah lihat-lihat budidaya tanaman hortikultura, ternak ayam, pembesaran ikan, dan juga lain sebagainya di kelompok wanita tani Citra Lestari, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru. Jangan lupa ya untuk terus saksikan Potensi Banua di TVRI Kalimantan Selatan. Dan saya Mela pamit, sampai jumpa, bye-bye. Ibu-ibu, saya izin pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Semangat!
kelompok wanita tani. Assalamualaikum.